Gitu loh. Jadi stop mengatakan bingung. Stop mengatakan bingung. Tanyalah ke dalam diri yang memberdayakan. Itu nanti ada di materi buku Repent yang teman-teman membangun pertanyaan yang memberdayakan. Karena kalau salah bertanya ke dalam diri, hidup Anda akan salah. Oke, dari Kak sebentar. Dari Kak Siti. Pak, tolong kasih tahu bagaimana cara menagih hutang ke orang yang tidak ada niat mau bayar. Padahal sudah mau 2 tahun, kalau ditanya pasti ngeluh terus gitu. Yang pertama bisa pakai teknik telepati ya. Itu karena saya kemarin juga melakukan gitu loh, bahkan telepati saya lakukan sambil mimpi, sambil tidur gitu. Pokoknya kalau hari ini enggak, saya akan silaturahmi ke orang tuamu gitu ya, karena saya saat itu ada perjanjian gitu loh, perjanjian hitam di atas putih, itu bukan sekedar hutang yang pinjam sekian dong gitu. Nah, maka teman-teman sebenarnya yang perlu dihindari adalah jangan mudah meminjami sih menurut saya, karena meminjami itu belum tentu membantu. Bisa jadi orang yang dipinjami malah semakin santai. Dan hati-hati nagih hutang. Kalau Anda nagih dengan rasa kekurangan, Anda sedang menarik kekurangan. Jadi jebakannya setelah minjami, kecuali silaturahmi nggak beres kan, biasanya kan hal yang pasti itu ya, setelah minjemin, nggak balik kan silaturahmi jadi rusak tuh, jadi pecah tuh. Nah, bahaya berikutnya, bahaya yang kedua adalah Anda memancarkan kekurangan yang berpotensi menarik kekurangan. Wah, ini kalau hutangku dibayarkan lumayan bisa buat ini itu. Wah, kalau dia bayar hutang masalahku selesai. Nah, itu bahaya lagi gitu loh. Ya, makanya teman-teman kalau sudah menghutangi sebaiknya kalau nilainya nggak besar sih diikhlasin. Kalau nilainya besar, ada dasar hukumnya, tetap perlu diproses secara hukum. Tetapi pesan saya jangan menagih hutang dengan rasa kekurangan. Karena yang dibaca semesta bukan nagihnya, tapi rasa Anda. Boleh nagih hutang kalau misalkan gini, karena saya sangat menyayangi sahabat saya gitu ya, supaya kehidupannya nggak berantakan, saya mengingatkan gitu loh. Bro, jangan kayak seolah-olah lupa, jangan seolah ini, karena itu menghambat rezekimu sendiri. Gitu loh. Kamu cicil berapa boleh kok, mau cicil 100.000 per bulan atau berapa boleh lah, daripada kehidupanmu jadi berantakan. Nagih yang begitu boleh. Tapi kalau aduh, uangku di bawah dia sekian, padahal aku lagi butuh beli sepatu, lagi apa, uang lagi tidak ada gitu ya. Nah, itu yang kurang disarankan. Nah, kalau nggak mampu seperti itu, pada saat minjemi, berilah nominal yang Anda ikhlas untuk tidak ditagih. Nilainya, misal dia pinjam 1 juta, sorry bro, aku cuma ada 100, udah ambil aja. Gitu, tapi Anda tidak nagih. Nah, jadi kasihlah nominal yang Anda ikhlas untuk tidak nagih gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir dari teman kita yang ada di YT. Mas Bimo, saya bantu teman saya, dia mau cuti katanya, tapi prosedur cutinya itu banyak sekali dan saya sampai tolong dia 30 juta. Tapi setelah selesai banyak alasannya, malah dia mau minjem lagi katanya supaya nanti sesekali diganti dan selalu seperti itu. Setelah itu aku sadar aku merasa ditipu, Mas. Aku harus bagaimana padahal gaji cuma 500.000. Aku benar-benar bingung dan tidak ada gairah hidup, Mas, sampai tidak nafsu makan dan aku benar-benar stres dan karena jatuh tempo itu sekitar 3 bulan. Aku harus bagaimana? Atau kemana aku akan cari uang segitu banyak. Nah, itu gimana, Mas? Keren ya, penghasilan 500.000 bisa minjemin 30 juta gitu ya. Berarti memang fix karena ketipu gitu. Nah, kalau sudah begitu, itu teman-teman yang merasa tertipu dan sebagainya, pertanyaannya tuh gini, kenapa saya layak ditipu gitu? Bertanya ke dalam diri sendiri. Karena kalau Anda nggak layak ditipu, Anda nggak akan tertipu. Kenapa rezeki Anda harus hilang segitu? Itu yang perlu dibereskan. Karena kalau itu nggak dibereskan, biasanya orang ketipu itu akan mudah ketipu yang lainnya. Karena ada trauma, ada tidak ngerti kenapa ditipu, mengulang pola yang sama gitu loh. Ya. Nah, jadi sekarang fokusnya ya jangan melihat dari dari logik saja gitu loh.
bahwa gajiku cuma 500.000 maka tidak mampu. Nah, tadi pertanyaan yang menjawab yang tadi itu, yang penegasan yang tadi. Kalau Anda sudah nggak mampu secara logik, saatnya melibatkannya. Saya nggak bisa ngasih teknik yang nggak bisa melibatkannya gitu loh. Sesuatu hal yang Anda secara logik sudah tidak bisa, waktunya Anda angkat tangan, waktunya Anda minta petunjuk. Karena saya pun begitu beresnya. Nggak dengan ego saya, nggak dengan kecerdasan saya, tapi benar-benar mengikuti petunjuknya gitu. Oke, sebelum saya bacakan pertanyaan teman-teman di TikTok terkait hutang, nah teman-teman yang mau Om Bimo bahas loa, afirmasi, visualisasi, ini kalau yang mau komen mau ya, nanti kalau ada 50 komen mau, nah kita akan bahas kupas tuntas tentang loa, afirmasi, dan kawan-kawannya nih. Nah, komen dulu ya yang mau ya. Oke, nah untuk sambil nunggu-nunggu nih, teman-teman komen mau, ada satu pertanyaan dari teman TikTok terkait dengan hutang. Kalau kita nggak punya hutang, justru kerjanya malas-malas. Tapi kalau punya hutang malah pusing. Nah itu gimana nih Om? Itu mindset ya. Saya juga punya teman yang begitu dulunya. Kalau nggak punya cicilan nggak semangat kerja itu. Sampai hutang totalnya 1,1 M. Wah. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya jual aset warisan. Teman-teman kalau punya mindset, pastikan mindset itu dimiliki orang berhasil nggak? Kalau nggak, jangan dijadikan mindset. Karena itu tinggal nunggu waktu, itu menciptakan bom waktu itu. Ya. Jadi, saya juga masih heran, kenapa ya teman saya kok bisanya semangat tuh kalau ada cicilan gitu loh. Padahal semangat itu kan ada dari eksternal ya, ada dari internal. Nah, kalau semangat dari internal kuat, itu udah nggak perlu eksternal lagi untuk menyemangati. Contoh kalau saya ya, semangat yang saya bangun adalah satu, saya nggak mau hidup saya sia-sia. Itu yang semangat saya bangun. Saya mau hidup saya bermanfaat bagi orang lain. Saya nggak mau hidup saya hanya untuk memenuhi ego pribadi. Itu yang membuat semangat. Karena ketika saya bantu orang, orang itu mendoakan, kemudian orang itu bahagia, menangis dengan air mata bahagia, itu membuat saya menjadi semangat untuk hidup gitu loh. Ya, lebih semangat lagi. Karena kalau teman-teman semangat internalnya belum ketemu, hidup terombang-ambing. Jadi menggantungkan yang di luar. Bahkan kadang contoh, nggak disemangatin ayang aja nggak semangat gitu kan. Lagi berantem sama pasangan, nggak semangat gitu. Karena apa? Semangatnya bergantung dari luar. Nah, kalau semangatnya digantungkan dari utang, ini bahaya sih gitu. Ini mindset yang bahaya gitu. Saran saya sih, jangan dijadikan mindset. Oke, nah pertanyaan terakhir nih. Saat ini saya dalam keadaan tidak baik-baik saja, hutang di mana-mana, hubungan dengan keluarga dan teman-teman tidak baik gara-gara hutang, dan saat ini keadaan saya minus serta masih belum punya penghasilan. Jujur selama ini saya nonton video-video Om Bimo baik di YT, TikTok maupun platform lain, saya bingung apa yang mesti saya lakukan agar terbebas dari ini semua dan bingung mau ikutin video-video Om Bimo mulainya dari mana. Saya ingin sekali ikut meditasi langsung bersama Om Bimo. Nah, itu kira-kira gimana nih kalau hutangnya di mana-mana tapi masih belum? Ada dua pengulangan kata yang tadi sempat jadi materi kita di awal. Saya bingung. Dua kali kan pengulangan, coba diulang yang bingung. Oke. Saya bingung apa sama saya bingung apa? Nah, saya bingung mau mulai atau ikutin video Om Bimo. Nah, sebelum itu dia bilang juga saya bingung apa itu. Saya bacakan dari awal aja ya. Oke, saat ini saya dalam keadaan tidak baik-baik saja, hutang di mana-mana, hubungan dengan keluarga dan teman tidak baik-baik gara-gara hutang, dan saat ini keadaan saya minus, masih belum punya penghasilan. Jujur selama ini saya nonton video Om Bimo baik dari YT, TikTok maupun platform lain, saya bingung apa yang mesti saya lakukan, dan saya bingung mau mulai dari mana. Kalau Anda bingung, semesta akan kasih peristiwa yang membingungkan. Video loh, tinggal nonton aja masih bingung ya kan? Gitu loh. Jadi stop mengatakan bingung. Stop mengatakan bingung. Tanyalah ke dalam diri yang memberdayakan. Itu nanti ada di materi buku Repent yang teman-teman membangun pertanyaan yang memberdayakan. Karena kalau salah bertanya ke dalam diri, hidup Anda akan salah. Saya bingung mulai dari mana. Daripada begitu, saya belajar ke siapa, saya minta pendapat ke siapa, saya biar saya berhasil, saya harus bagaimana, arah pertanyaannya harus tepat. Jadi sebelum saya menjawab kemanapun, stop mengatakan bingung, ya, segera putuskan. Wong Anda misalkan nih dari video yang terakhir atau yang awal nggak ada ruginya kok, kebalik-balik nggak ada ruginya kok gitu loh. Jadi kenapa bingung gitu loh?
Jadi jangan disibukkan dengan bingung. Makanya kalau orang sudah ngomong bingung, saya bingung, itu otak itu benar-benar ngeheng gitu loh. Otak itu benar-benar ngeheng. Jadi saya menghindari untuk mengatakan saya bingung. Saya menghindari tim saya atau yang saya mentori mengatakan saya bingung. Karena ya sudah, otak berhenti gitu loh. Termasuk ngomong gini, saya lupa. Begitu dikatakan saya lupa, otak ini selesai mengingat. Benar-benar lupa. Tapi kalau sorry ya, saya belum ingat. Nah, maka otak akan mengingat gitu loh. Jadi skill kata-kata itu juga berdampak loh teman-teman ya. Makanya hati-hati menggunakan kata-kata, pilihan kata. Gitu.